المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah kelancaran dan keberkahan kepada kami yang pada hari ini sedang melaksanakan diseminasi dalam rangka menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat atas segala apa yang kami lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya, semoga acara pada pagi hari ini dapat dengan lancar. Untuk selanjutnya dimohon kepada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 002 Temaga Tengah kepada Bapak Mansur SPDR kami silakan. Assalamualaikum. Halo, 1, 2, 3. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Tidak dijemuk kita menjaga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini teman kita Ibu Neng ini akan mengadakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan tidak lupa, marilah kita selalu senantiasa berselawat kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya sebagai kepala sekolah dan pimpinan di sini hanya berharap pertama memberikan motivasi gaspol dan juga kepada teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman kita Ibu Neng ini. Namun sebelumnya, sebelum Bu Neng memaparkan ini, sedikit saya hanya menyampaikan dan berpesan di mana budaya positif ini adalah membangun generasi yang kreatif dan berkarakter. Budaya positif di sekolah karena tujuannya adalah untuk sekolah itu merupakan nilai-nilai suatu keyakinan dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif. Jadi budaya ini berfokus pada pengembangan karakter yang positif. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah siswa. Artinya bagaimana pembelajaran di dalam setiap guru membawa perubahan yang disebut dengan budaya positif. Dan di sini juga Ibu Neng sebagai TGP jangan lupakan tujuan utama dari budaya positif tersebut, di mana ini tetap ada pengimbasannya dimulai dari pembentukan visi misi yang kemarin. Dan salah saya kemarin Ibu Neng kan ada visi misi kan, yang sudah kita cantumkan ke dalam visi misi sekolah. Jadi saya berharap ini bisa kita jalankan, kita selaraskan bersama-sama. Semua warga sekolah punya kewajiban untuk mengembangkan apa yang menjadi filosofi dalam
tahun ini memakai kurikulum Merdeka. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya sebagai pimpinan di sini bersyukur karena ya, guru, salah satu guru kita, mudah-mudahan setelah ini ada lagi yang ikut ya, karena pembelajaran yang ada di dalam calon guru penggerak ini semuanya mengenai perubahan-perubahan dalam sistem kurikulum yang ada saat ini, tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila. Terakhir ya, tetap semangat untuk kita semua, tetap sehat, tetap antusias, dan mari sama-sama kita berinovasi. Kita tunjukkan kepada sekolah-sekolah di lingkungan daerah kita bahwa sekolah kita layak untuk dan ada ya guru penggeraknya. Kebetulan saya juga alumni dari guru penggerak juga. Malu seandainya kita mewah ya. Kalau lah guru penggerak, Bu Ubin pun lah guru penggerak, ada guru penggerak, ndok tokoh sekolah. Jadi saya berharap yang bukan guru penggerak bukan berarti ya bukan guru, tetapi kita di sini semuanya mengemban suatu kewajiban, yaitu mendidik, mengajar ya, dan membentuk karakter-karakter siswa kita. Tak perlu juara, betul bahasa Bu Pungki semalam, bin nak pakai juara-juara. Tetapi yang kita bentuk di sini adalah kolaborasi, kebersamaan, dan karakter yang kita bentuk. Jadi saya rasa cukup sekian. Lanjutkan Ibu Neng sampai tuntas, sampai mendapat sertifikat CGP-nya. Ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan untuk Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan pesannya untuk Ibu Neni SPD. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan presentasi dari Ibu Neni tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Neni kami persilakan. Oh, lupa saya tadi. Terima kasih Pak Anggi ya. Ya, lupa terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur, sehingga bapak-bapak, ibu semuanya bisa hadir dan menghadiri acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penyebaran pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Anggi, Kepala Sekolah SDN 00 Belum. Pak Anggi, juga kawan-kawan seperjuangan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu berada dalam risalahnya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai menyampaikan atau mempresentasikan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, gimana kabar Bapak Ibu hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semuanya, di sini saya mempresentasikan bukan berarti ini adalah yang benar, bukan berarti inilah yang sesungguhnya, tetapi saya di sini meminta atau memohon juga ada saran kritik dari kawan-kawan semua, terutama dari kepala sekolah dan guru kamu pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini adalah salah satu tugas dari CGP pada modul 1.1.4. Budaya positif
positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Selanjutnya ini yang pertama Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada mandiri. Yang pertama biasanya kan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Selanjutnya yaitu 2, disiplin positif. Di mana disiplin positif adalah pembiasaan yang baik mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya sebagai pendidik, maksudnya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang kita lihat dulu di sini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Penjelasannya seperti ini. Bertahan hidup, di mana kita sebagai manusia tujuan kita bertahan hidup itu harus apa? Ya jelas kita apa Ibu? Makan, ya enggak? Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau dari salah satu ini tidak terpenuhi, berarti kemungkinan bisa juga kita tidak akan berlangsung lama hidup kita. Kemungkinan seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dalam kasih sayang dan rasa diterima ini maksudnya kita hidup di masyarakat ini rasa ingin atau diterima bahwa kita tuh berada di dalam lingkungan itu, dipedulikan, bisa berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dari kelompok. Dalam kasih sayang dan rasa diterima ini berarti kita hidup tidak sendiri Bapak Ibu, berarti kita hidup makhluk sosial. Di sini kita memerlukan orang lain. Selanjutnya penguasaan. Di sini kita juga perlu bisa menguasai harga diri kita. Penguasaan keinginan kita untuk dianggap ada berhubungannya dengan kasih sayang ini, rasa diterima. Keinginan kita untuk dianggap, memimpin pasti ada rasa kita
bapak-bapak adalah salah satu pemimpin keluarganya paling tidak. Kebetulan sekarang Pak Mansur kepala sekolah kita akan memimpin sekolah kita. Diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini kita kebebasan berhak untuk mandiri. Kita tidak diatur orang. Memang kita hidup ini penuh dengan aturan. Memiliki pilihan, kita bisa menentukan apa sesuai dengan pilihan kita, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya kesenangan. Di sini kita tidak mungkin hidup gitu-gitu aja kan, pasti kita nih betul aja. Pasti kita ingin hiburan. Dengan hiburan kita tuh bisa bercengkrama dengan kawan-kawan. Hiburan tidak mesti harus menonton, tidak, kita dengan kawan bercengkrama bercerita juga bisa menimbulkan kesenangan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu agak seru bagi kita guru. Nanti kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi, mana itu restitusi. Di mana hukuman ini terjadi tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah salah satu dari hukuman bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nanti kita akan memasuki peraturan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Dua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun ini bukan hukuman, tetapi konsekuensi ini masih ada nilai negatifnya. Karena murid tetap dibuat tidak rasa nyaman. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah salah satu ciri dari konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ataupun dan yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, saya juga mungkin akan sama seperti Bapak Ibu, tetapi alhamdulillah mungkin Bapak Kepala Sekolah kita lebih dulu mengetahui tentang posisi kontrol guru ini. Saya sejak masuk CGP modul 1.4 barulah mengetahui bahwa kita itu berada di mana, yang selama kita mengajar ini ada di posisi mana Bapak Ibu. Apakah kita ada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, kita untuk sekilas sama aja kan Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru ya guru gitu. Nah, rupanya itu tidak seperti itu, dibedakan. Nah, sekarang kan tadi ada 5 ya proses kontrolnya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada manajer, ada pemantau. Kalau penghukum, salah satu contohnya berdiri dengan kaki sebelah di depan kelas. Itu kegiatan itu adalah termasuk pada kita guru. Kalau melakukan itu berarti kita ini gurunya sebagai penghukum, Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Misalnya kita juga pernah kan bilang sama anak kita, sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Apabila ada guru yang menyampaikan itu terhadap murid, berarti posisi guru itu adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa bisa disebut pembuat merasa bersalah? Karena saya yakin kalau anak-anak kita berbicara seperti ini, pasti anaknya
menjadi manajer. Dalam contoh posisi kontrol kita sebagai guru, yang terbaik atau yang bagus adalah manajer. Tetapi tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan posisi menjadi manajer. Karena ada salah satu kesalahan anak yang tidak bisa kita lakukan melalui posisi manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sambil bertanya game sikit ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol apa kita di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu contoh posisi guru yang mana? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Bapak Ibu ayo. Tidak ada benar salah di sini. Yang penting bisa menjawab. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Teman. Sebagai apa Pak? Teman aja. Sebagai teman. Yang lain? Membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Pak Ali, kira-kira kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya, kita lihat ya selanjutnya. Yang benar adalah membuat rasa bersalah. Alhamdulillah berarti teman-teman walaupun belum mengikuti CGP tetapi sudah bisa menjawab, berarti sudah oke. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa? Penghukum, manajer, apa Bapak Ibu? Penghukum. Oke, kita tengok. Ya, benar. Adalah penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Seandainya ada guru berbicara seperti itu, kita berada di posisi mana? Ya Bapak Ibu, kira-kira kita tebak-tebakan aja. Ada? Kira-kira di mana nih? Teman. Sebagai Teman. teman. Boleh, di sini nggak apa-apa kita ungkapkan aja. Nanti survei membuktikannya. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau.
kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutamakan pendapatan. Di sini ada contoh penerapan keyakinan kelas, tetapi saya tidak tampilkan. Saya ingin bertanya dengan teman-teman. Seperti apa sih keyakinan kelas yang menurut teman-teman? Ada yang bisa? Tidak apa-apa, santai aja Bapak Ibu. Ada nggak keyakinan kelas tuh seperti apa contohnya? Contoh keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid yang dibuat. Mungkin sekarang kita agak yang mana ya? Rupanya kemarin kita pernah peraturan kelas ada Bu? Peraturan kelas apa? Ada. Nah, yang bedanya peraturan dari kelas dengan keyakinan kelas, peraturan kelas adalah dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bekerja sama antara warga sekolah sebenarnya. Tapi kalau ini karena kelas, dia guru dengan murid. Apakah gurunya hanya guru kelasnya? Tidak. Bisa saja keyakinan kelas itu berguna untuk guru kelasnya, untuk guru PAI-nya, untuk SD kan yang tidak studi PAI dengan PJOK. Nah, berempat ini kita bisa bersama-sama mewujudkan atau menciptakan keyakinan kelas ini. Seperti apa? Tetapi kita berharap keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak. Anak harus ini banyak. Jangan sampai nanti anak-anak susah pula terlalu banyak. Betul. Keyakinan iya betul. Nanti anak-anak kita bingung. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid mewujudkan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan kalau Bapak Ibu saya juga kemarin, kalau ada anak yang berbuat salah, pasti kita datangi atau kita panggil dia. Kenapa kamu ini? Kenapa ini? Kita tidak pernah menanya kenapa dia bisa melanggar aturan. Atau
menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu kata-katanya. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan seperti itu juga. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ataupun kamu berhak merasa begitu dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari segitiga restriksi. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah kita mengetahui, kita ngasih tahu bahwa manusia ini pernah salah seperti apa. Nah, tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanyakan anak kita, kenapa ini Bu, saya udah nggak apa-apa, dia sebutkan. Kalau menurut segitiga restriksi ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Nah, itu tadi menstabilkan. Tingkatan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kata-katanya yang akan muncul adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita kan bertanya dengan anak nih. Pasti anak-anak akan tanya kan? Menjawab. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tetapi ternyata kamu bisa melakukan ini. Pokoknya di sini kita sebagai manajer itu memang betul-betul diperlukan bahwa kita ini adalah menjadi seorang guru yang bijaksana. Memang berbicara itu mudah, tapi pelaksanaannya perlu proses ya Bapak Ibu. Bukan berarti yang ikut CGP ini sudah pasti benar, tidak. Ini juga merupakan proses pembelajaran. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah salah satu contoh kata-katanya. Setelah menstabilkan identitas, setelah validasi tindakan yang salah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas itu? Ada anak-anak ini Bu, kalau kita sudah pernah bikin keyakinan kelas seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanya sama anak. Saya pengen Bu anak saya di kelas kita tuh gini. Nanti anak tuh bisa bercerita Bapak Ibu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanya. Nah, itu adalah dalam menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ini saya kan buat di Canva Bapak Ibu. Setelah saya jadikan PPT, rupanya ini tidak bisa diputar. Ini adalah suatu kejadian di kelas saya, di kelas 6. Di waktu itu anak saya namanya Nabila, kelas 6, juga mengerjakan tugas. Di sini ada menstabilkan identitas. Yang pertama ya Bapak Ibu, yang validasi dan keyakinan. Ini tidak bisa kami lakukan. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan segitiga restriksi, di mana ini adalah, ini videonya nggak bisa diputar Bapak Ibu. Di sini dia bercerita bahwa dengan segitiga restriksi itu, dia setelah melakukan kesalahan, alhamdulillah dia tidak kena marah, tetapi dibantu oleh gurunya untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan terlebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya yakin banyak kekurangannya. Karena jujur aja, ini saya kerjakan dalam sebut semalam. Saya akhiri, mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bingung. Sekarang saatnya diskusi atau tanya jawab. Atau kritik dan saran mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Kepala Sekolah atau dari yang lain. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan
membuat pertanyaan ataupun kritik dan saran, wajib memberi contoh. Ya, jangan hanya mencari salah tapi tidak bisa kasih contoh. Jadi contohnya seperti ini. Ada tadi segitiga restitusi kalau nggak salah. Di situ ada 3 momen penting yang semua di dalamnya. Itu jenisnya membedakan, kalau nggak salah saya. Membedakan antara yang mana hukuman, yang mana hukum. Maka harus dibuat kata kuncinya. Kalau hukuman, contohnya adalah, maksudnya kata kuncinya, kamu harus dihukum atau seperti apalah gitu. Jadi ketiga itu ada perbedaan. Agar ketika mereka, maksudnya teman-teman mengalami hal itu cepat merespon. Oh ternyata saya memberi hukuman gitu. Jadi cepat diubah, gitu kan? Ya mungkin salah satunya itu terkait masalah video. Karena ini nanti ibu masih jauh akan sesuatu di dalam PTT itu tidak bisa langsung dikonvert dari kantor. Jadi ibu ambil video utuh, ibu sisipkan ke situ, maka dia berbentuk video. Nah, bukan tampilannya ya, tetapi mungkin kecil aja di situ. Nah, taruh di situ. Atau link Google Drive-nya. Nah, link YouTube-nya, maksudnya di YouTube kan dulu baru ditaruh linknya saja. Jadi dipencet itu kan keluar ya kan. Nah, oke. Mungkin itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberi tanggapan ya, terkait mana yang dipahami dan mana yang mesti diulang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih atas nasihat dan sarannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan akan membuat saya menjadi lebih baik. Jujur aja Bapak, sudah saya sampaikan dari awal, memang ini bisa dibilang persiapannya hanya sekian persen. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Ibu. Pak Bet, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama apresiasi kami melihat dari penampilan ibu yang sudah mendekati daripada keinginan dari guru penggerak itu sendiri. Namun terlepas dari itu semuanya, para prinsipnya untuk menjadi seorang guru penggerak memang semuanya harus bergerak. Pertama intelektual kita, kemudian perasaan untuk implementasi dari reaksi yang akan kita kerjakan. Karena tadi saya mendengar apa yang disampaikan ada mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan yang dikerjakan. Terkoneksi itu semuanya, maka tergabunglah dia siklus akan muncul seorang guru yang betul-betul top dan engineer. Kan seperti itu. Namun demikian dari prosesnya akan mengalami berbagai rintangan dan hambatan, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita sudah ada yang menjadi pilotnya, yang sudah ada kaptennya sendiri dan kapten kita itu milik kita sendiri. Saya rasa tidak ada kecanggungan lagi dalam hal itu. Yang kedua, apa hubungan dari apa tema yang ibu sampaikan itu? Ini pertanyaan kalau tadi dari tema yang disampaikan itu dengan reaksinya apabila dihubungkan dengan dasar-dasar Pancasila. Karena dari reaksi guru penggerak ini adalah ingin merangkul daripada Pancasila itu sendiri dari pasal demi pasal sampai kepada penjelasan-penjelasan dari pasal itu sendiri. Coba ibu sampaikan global dasarnya itu seperti apa dihubungkan dengan tema yang ibu sampaikan. Kalau memang belum bisa menjawab, mungkin lain kali bisa menjawab. Kan seperti itu. Karena ini pertanyaannya ada kelas profesor. Dan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badawi, Bapak senior kita yang pertama memberikan saran. Bukan saran apa? Sanjungan juga sebenarnya. Sikit pertama deh, sanjungan dulu. Setelah sanjungan ini lah mulai kan. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba bukan menjawab istilahnya apa yang ada di hati saya. Kalau saya
dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kita next ke sebelumnya di sini ada profil Pancasila yang ini ya Pak. Itulah di sini kelemahan saya karena betul kata kepala sekolah saya tidak mencantumkan kunci dari PPT ini. Gitu ya. Di sini ada. Nah, baik Pak, di sini profil Pancasila ini, kegiatan ini akan menciptakan anak menjadi mandiri. Yang pertama yang jelas ya Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya itu Bapak Ibu. Sebenarnya intinya kita ini kegiatan ini itu ujung-ujungnya adalah kita ingin anak didik kita, peserta didik kita tuh menjadi pelajar yang menjadi contoh dari profil pelajar Pancasila. Sifatnya atau silanya apa maksud Pak Bedan itu ini Pak, menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak murid kita menjadi anak yang mandiri, anak kita tuh menjadi bernalar kritis, anak sering kita tidak menyalahkan, kita menanyakan dengan dia, sehingga kalau kita bertanya dengan dia, pasti dia akan mencari apa ini kata-katanya. Nah, di situ adalah merupakan salah satu proses untuk anak kita menjadi yang bernalar kritis. Yang selanjutnya kreatif. Yang selanjutnya bergotong royong. Nah, di bergotong royong di sini mungkin Bapak ini silakan istilah juga ada dalam kehidupan kita sangat dipentingkan. Dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya P5 juga ya Pak. Kebetulan di sekolah kita P5-nya adalah bergotong royong. Dan selanjutnya berkolaborasi, berkaryakan global. Gitu Pak, gimana Pak? Bisa diterima penjelasan saya? Kalau seandainya kurang pas karena pertanyaan Bapak ada pertanyaan tingkat profesor Bapak bilang tadi. Nah, nanti kami akan tulis lagi dengan jawaban seorang profesor juga menjawabnya. Sekian Pak, kekurangan lebih saya mohon maaf. Ya, dari jawabannya untuk secara global mungkin sudah saya paham, tapi secara runtun saya tadi nyatakan karena tak ada kata kunci di situ. Tolong nanti kalau memang ada waktu-waktu tertentu ibu lebih merucutkan lagi kemana arahnya daripada itu. Nah, seperti itu. Sehingga dari hasil kesimpulan sudah mengkerucut itu dapat kita simpulkan bahwa ada konsekuensinya di situ dan akan kita implementasikan. Sebagai reaksinya itu akan menunjukkan. Jadi tidak mendekati secara global. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di situ sesi kita tanya jawab atau diskusinya. Dari seluruh kegiatan yang saya sampaikan presentasikan hari ini, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf apabila kata-kata saya tersulit di hati Bapak Ibu yang tidak berkenan. Baik dalam tindakan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan? Belum, diakhiri dulu. Diakhiri dulu kan? Ketemu acara. Akhirnya foto-foto. Terima kasih atas presentasi dari Bu Mimi ini. Mungkin acaranya selesai ya Bu ya. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara apabila ada salah kata atau salah pengumuman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebagai tantangan untuk kita mestinya. Tapi Pak Benny tujuannya bukan ibu. Ibu udah paham. Jadi, karena kelasnya profesor, maka calon doktor yang juga. Siap. Nah, pertanyaannya simpel, Pak. Hubungan Pancasila dan budaya positif, yang begitu. Baru nanti global besarnya adalah ya merdeka belajar. Jadi kebetulan pertanyaan ini sudah saya tanyakan. Dia Kondok, kalau ayah kan dia udah gana, kan Kondok. Jadi pertanyaan ini hampir sama dengan yang pernah saya tanyakan dengan senior saya, Kondok. Maka dapat disimpulkan
simpulkan Pak, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bagi pembentukan budaya positif bangsa. Untuk mengubah budaya positif bangsa itu maka dibutuhkanlah guru-guru, agen-agen perubahan. Salah satunya program yang dibuat oleh Kemendikbud itu adalah program guru penggerak, di mana ya, sedangkan budaya positif itu merupakan wujud nyata dari pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan budaya positif itu ada namanya kehutanan yang maha esa, yang next tadi, kemanusiaan yang adil beradab, udah itu persatuan Indonesia dan kesatuan. Ya, jadi yang keturunan masuk itu Hegelius ya. Jadi kesimpulannya adalah kata kuncinya adalah ya, apapun yang ada dalam 5 sila itu sudah termuat dalam sistem budaya positif sekolah, di mana Hegeliusnya nyampe, gotong royongnya nyampe, kebersamaannya nyampe, kolaborasinya nyampe, maka tertuanglah semuanya itu perubahan di dalam visi misi yang sudah kita buat. Di situ terakhir katanya kalau nggak salah profil pelajar Pancasila, maka terbentuklah lahirlah yang namanya P5. Nah, jadi begitu Pak. Jadi ending keseluruhannya adalah merubah karakter. Nah, kenapa? Karena kita sudah hilang namanya P4 GPHN, ya. Udah itu G30 FDKI itu tidak boleh lagi ditayangkan sampai-sampainya segitu. Padahal itu adalah hal penting bagi budaya masyarakat kita yang wajib anak turun-temurun mengetahui bahwa ini loh sejarah Indonesia. Tetapi hari ini kita sudah di Kediri. Salah satunya tadi supaya pemahamannya itu tidak hilang, maka dibentuklah suatu bukan kurikulum itu sebenarnya, tetapi penyempurnaan dari berbagai kurikulum. Maka disebutlah kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Itu sama persis Pak dengan kurikulum sewaktu Bapak masih apa namanya SPG apa dulu? PGA, GB apa? CBSA. Bukan, GBHN. GBHN ya namanya. GBHN Kurikulum aku nanti kurikulum dulu. CSB, CBSA. Baca buku sampai habis. Iya, kata buku sampai habis. Nah mungkin itu, pokoknya yang ada P4, GBHN isi dalamnya itu. Iya, CBSA. Ya. Dan siswa wajib nonton 30 September itu. Nah itu dia. Inilah dia kurikulum yang terbaru menggantikan kurikulum yang lama tersebut. Tapi kalau tanya Pak Andi, bingung kurikulum dong. Oke. Mungkin itu aja Pak. Untuk spesifiknya mungkin saya siap dulu lah, karena saya dulu pernah nanya ini. Ya mungkin itu aja. Ya, karena Bu Neng bukan pemuas, saya pergi. Oke karena itu aja. Nah mungkin itu aja Pak. Lanjut. Foto ke sini. Sini semuanya ya Bapak Ibu. Oke. Yang depan ini yang depan dia. Depan ini. Paling udah nih videonya. Hah? Udah aja.